Halo semuanya, selamat datang di analisis mendalam kita. Nah, kalau kalian mikir investasi AI paling gede di tahun 2026 itu ada di ranah chip atau software, coba pikir lagi deh. Percaya nggak percaya, gelombang investasi yang paling masif sekarang ini justru ngalir ke sesuatu yang super mendasar, yaitu infrastruktur listrik. Jadi, apa sih yang bikin pergeseran besar ini? Gini, semuanya berawal di akhir 2025 kemarin, waktu CEO Nvidia Jensen Huang ngeluarin statement yang lumayan bikin kaget. Energy is the bottleneck, alias energi itu hambatan utamanya. Pernyataan satu kalimat ini benar-benar langsung ngubah fokus Wall Street 180 derajat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang punya GPU paling banyak, tapi siapa yang bisa nyalain itu semua 24 jam non-stop tanpa mati lampu. Coba bayangin angka ini, 1050 terawatt hour. Ini bukan tebak-tebakan angka ya, ini adalah proyeksi konsumsi energi data center AI di tahun 2026 nanti. Skalanya tuh gila banget. Kalau data center ini dikumpulin jadi satu negara, mereka bakal jadi negara konsumen energi terbesar kelima di dunia. Posisinya pas banget ada di antara Jepang dan Rusia. Segede itu listrik yang dibutuhin. Riset dari Goldman Sachs nunjukin gambarannya dengan sangat jelas. Permintaan daya data center ini diproyeksikan bakal melonjak 50% di 2027 dan siap-siap meroket sampai 165% di tahun 2030. Poin krusialnya di sini, jaringan listrik fisik itu nggak bisa dibangun secepat pabrik nyetak GPU. Kita benar-benar lagi ngadepin krisis infrastruktur di dunia nyata. Terus gimana dong respons pasar melihat krisis sebesar ini? Nah, masuk ke bagian pertama kita, 3 jalur investasi ETF. Kita bisa petain respons pasar ini ke dalam 3 kategori ETF utama, yaitu elektrifikasi luas, nuklir dan SMR, serta energi bersih. Oh ya, sebagai pengingat, bahasan kita ini murni buat mahamin tren aja ya, bukan rekomendasi finansial. Yuk, kita bedah satu-satu gimana fokus dari masing-masing pendekatan ini. Oke. Yang pertama ada pendekatan exposure luas, contohnya kayak ETF LFI. Strategi ini tuh ibaratnya kita nyebar jaring selebar mungkin. Mereka berinvestasi di 18 subindustri yang beda-beda, mulai dari perusahaan utilitas sampai tambang tembaga dan uranium. Nah, yang bikin stabil adalah sistem bobot setara yang mereka pakai. Jadi nggak ada ceritanya satu saham mendominasi banget, yang ujung-ujungnya ngebantu nekan risiko keseluruhan portofolio. Lanjut ke yang kedua, ini opsi yang super spesifik, ETF nuklir, contohnya SMRF. Kenapa sih harus nuklir? Gini logikanya. AI kan butuh listrik yang super stabil, literally setiap detik, setiap hari tanpa putus. Di sisi lain, investor juga makin ketat nuntut standar nol karbon buat ramah lingkungan. Nah, energi nuklir ini salah satu dari sedikit banget sumber yang bisa menuhin 2 syarat itu sekaligus. Makanya nggak heran kalau saham-saham di dalamnya, kayak Oklo dan Next Gen Energy ikut keangkat. Kategori ketiga adalah ETF energi bersih. Ada fakta menarik nih. Walaupun pemerintahan Trump ngebabat habis insentif energi hijau di sana, ETF kayak ICLN malah terbang, naik 66% dalam setahun terakhir. AIPO juga menang penghargaan Best New Thematic ETF 2026 loh. Kok bisa? Ya karena raksasa teknologi semacam Google, Microsoft, Meta, mereka tuh punya komitmen net zero sendiri secara perusahaan. Permintaan dari swasta ini kenceng banget tanpa peduli gimana arah politik di pemerintahan. Tapi tunggu dulu, jangan keburu FOMO. Ada risiko besar yang pantang buat diabaikan. Ini bawa kita ke bagian kedua, sisi gelap revolusi AI. Kalau kita lihat realitasnya, lumayan bikin nyesek sih. Waktu perusahaan-perusahaan utilitas di AS punya rencana buat ngegelontorin modal sampai 1,4 triliun dolar buat bangun jaringan baru, riset malah nunjukin kalau masyarakat biasa lah, yang kemungkinan bakal nanggung beban sekitar 700 miliar dolar dari utang itu. Benar banget, ujung-ujungnya revolusi AI ini bisa berdampak langsung ke tagihan listrik yang makin mahal di rumah kita sendiri. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya. Kalau kita lihat data inflasi di awal 2025, waktu inflasi umum ada di angka 2,9%, tebak berapa inflasi listrik? Meroket sampai 6,9%. Harga listrik naik lebih dari 2 kali lipat dibanding barang lain. Ini jelas nggak cuma mencekik kantong konsumen, tapi pelan-pelan juga bakal mengancam margin keuntungan dari perusahaan-perusahaan AI itu sendiri. Oh iya, selain itu ada yang namanya risiko DeepSeek. Di awal 2025 kemarin, muncul model AI DeepSeek yang ngebuktiin kalau ternyata AI itu bisa beroperasi jauh lebih efisien dari yang kita kira. Nah, seandainya nih model-model di masa depan nggak lagi seboros sekarang, lonjakan permintaan daya yang diproyeksi tinggi banget tadi bisa aja batal kejadian. Imbasnya, valuasi ETF energi yang udah terlanjur mahal ini bisa anjlok dan terkoreksi tajam.
Singkatnya gini, kita ini benar-benar lagi nyaksiin wujud asli dari revolusi industri keempat. Beda sama era digital murni yang semuanya serba virtual, AI itu sangat amat bergantung pada hal-hal fisik, beton, baja, dan pastinya konsumsi energi nyata yang masif. Sebagai catatan aja buat teman-teman di Indonesia, selalu perhitungkan yang namanya biaya broker internasional dan resiko fluktuasi mata uang kalau emang kalian tertarik masuk ke tren fundamental yang satu ini. Semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang patut banget direnungkan. Kalau kalian udah atau lagi mikirin buat punya exposure investasi di AI, pertanyaannya, udahkah kalian mempertimbangkan infrastruktur fisik di baliknya? Karena ingat, di balik setiap jawaban ajaib nan pinter dari sebuah AI, selalu ada turbin raksasa yang harus terus berputar non-stop. Terima kasih udah ngikutin analisis kita kali ini, dan teruslah belajar.